komponen yang ada dalam permasalahan matematika. Metode yang digunakan untuk solusi persamaan diferensial adalah metode analitik, tetapi ada persamaan yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analitik sehingga diperlukan adanya metode lain untuk mendekati nilai sebenarnya, yaitu dengan menggunakan metode numerik. Metode numerik merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan diferensial dengan menggunakan bantuan komputer sebagai alat hitungnya. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji metode extended Renkuta dengan Renkuta, Heun, dan predicted operator serta menerapkan pada persamaan diferensial biasa orde 1 dan 2. Kemudian penulis menganalisa hasil error yang dihasilkan metode extended Renkuta, Heun, dan predictor. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dasar teori yang digunakan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu model umum Runckute, model umum extend Runckute, Deret-Taylor, tabel Bacher, Hoyne, dan prediktor korektor. Persamaan diferensial biasa dalam penulisan menggunakan persamaan 1 bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, penjelasan mengenai Runckute. Dalam penulisan ini, model umum dari metode Runckute sebagai berikut pada persamaan 2, dengan AI adalah konstan dan KI merupakan K1, K2, K3 sampai dengan Kn, dengan P n-1 dan Q n-1,2 adalah konstan. Persamaan 2 adalah fungsi utama dari Runckute dan Kn adalah fungsi evaluasi dari metode Runckute. Selanjutnya, penjelasan mengenai extend Runckute. Extend Runckute merupakan perluasan metode Runckute pada fungsi utama dan fungsi evaluasinya. Secara umum, persamaannya hampir sama dengan Runckute. Model umum dari extend Runckute bisa dilihat pada persamaan 3 dengan KI1 dan KI2-nya bisa dilihat pada layar. Seperti dalam Runckute, persamaan 3 merupakan fungsi utama dari Runckute, sedangkan KI1 dan KI2 adalah fungsi evaluasi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan extend Runckute orde 2, extend Runckute orde 3, extend Runckute orde 4, dan tabel Bacher untuk menentukan nilai koefisien masing-masing orde. Selanjutnya, penjelasan mengenai Deret-Taylor. Deret-Taylor secara umum digunakan untuk membantu dalam mendapatkan nilai koefisien Runckute maupun extend Runckute. Dalam penerapannya akan digunakan dua metode Deret-Taylor. Yang pertama, Deret-Taylor satu variabel. Deret-Taylor satu variabel secara umum persamaannya bisa dilihat pada persamaan 4 dengan permasalahan yang diberikan seperti pada persamaan 1, kemudian dengan substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 4 sehingga persamaan 4 menjadi persamaan 5. Lalu, persamaan 5 akan dibandingkan hasilnya dengan persamaan 2 dan 3 dengan menyamakan derajat H, kemudian menyamakan fungsi yang melekat pada koefisien persamaan 2 dan 3 dengan fungsi yang ada pada persamaan 5. Untuk turunan dari f(x)y bisa didefinisikan sebagai berikut: f aksen xy, f double aksen xy sampai dengan fn xy, di mana fn xy mendefinisikan turunan ke n fungsi f xy. Selanjutnya, Deret-Taylor dua variabel. Persamaan secara umumnya bisa dilihat pada persamaan 7. Kemudian persamaan 7 digunakan dalam penyederhanaan fungsi evaluasi KI1 dan KI2. Kemudian setelah disederhanakan, selanjutnya disubstitusikan ke dalam persamaan 2 dan 3 untuk dapat dicari nilai koefisiennya dengan menyamakan nilainya dengan persamaan 4. Selanjutnya, ketentuan koefisien orde. Dalam mencari nilai koefisien yang ada pada persamaan 2 maupun 3 digunakan tabel Bacher sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar tabel Bacher koefisien orde ke M. Selanjutnya, metode Hoyne. Metode ini mempunyai ketelitian yang rendah karena memiliki nilai error yang besar atau sebanding dengan H. Nilai error dapat dikurangi dengan menggunakan metode Hoyne yang merupakan perbaikan dari metode Euler. Pada metode Hoyne, solusi metode Euler dijadikan solusi perkiraan awal atau prediktor. Selanjutnya, solusi perkiraan awal ini diperbaiki dengan metode Hoyne atau korektor. Untuk persamaannya yaitu dituliskan pada persamaan 8, kemudian persamaan prediktor dan korektor dituliskan pada persamaan 9, atau ditulis dalam satu kesatuan
persamaannya dituliskan pada persamaan 10, sedangkan galet perlangkahnya sebagai berikut dituliskan pada persamaan 11. Selanjutnya, di 2.6 ada metode Adam-Basford-Moulton. Metode ini melibatkan dua langkah. Untuk langkah pertama yaitu prediksi, langkah kedua yaitu koreksi. Metode prediktor-korektor adalah suatu himpunan dua persamaan untuk YR plus 1. Persamaan pertama atau prediktor digunakan untuk memprediksi atau memperoleh aproksimasi pertama untuk YR plus 1. Untuk persamaan kedua atau disebut korektor kemudian digunakan untuk memperoleh nilai hasil koreksi atau aproksimasi kedua untuk YR plus 1. Berikut persamaannya, prediktor dan korektor dituliskan pada persamaan 12, kemudian untuk galet perlangkah metode Adam-Basford-Moulton adalah dalam order 0H⁵, yaitu dituliskan pada persamaan 13. Selanjutnya, masuk ke metode penelitian. Untuk langkah pertama, dikaji dan diturunkan model matematika metode Runge-Kutta dan Eksten-Runge-Kutta. Kedua, metode matematika Runge-Kutta dan Eksten-Runge-Kutta diterapkan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Langkah ketiga, menganalisis hasil error yang dihasilkan oleh metode Runge-Kutta dan Eksten-Runge-Kutta dengan Hoyin dan prediktor korektor. Langkah keempat, hasil simulasi dengan aplikasi Python berupa maksimum error, grafik error metode Runge-Kutta, Eksten-Runge-Kutta, Hoyin, dan prediktor korektor. Terakhir, ada grafik hasil dari metode analitik Runge-Kutta, Eksten-Runge-Kutta, Hoyin, dan prediktor korektor. Kemudian untuk hasil dan pembahasan selanjutnya, selain menampilkan penyelesaian analitik, hanya akan ditampilkan simulasi dari Eksten-Runge-Kutta orde 4 dan Runge-Kutta orde 4, serta metode Hoyin dan prediktor korektor saja untuk berfokus pada grafik hasil simulasinya. Selanjutnya, masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada pembahasan mengenai penyelesaian analitik dengan persamaan Y aksen sama dengan Y plus X kuadrat plus 1 dengan syarat awal Y 0 sama dengan 1 dan X sama dengan 0 sampai dengan 10. Untuk penyelesaiannya, karena Y aksen sama dengan turunan pertama, maka bisa dituliskan dengan dy dx Y plus X kuadrat plus 1, kemudian pindah ruaskan Y ke sebelah kiri, maka menjadi dy dx min Y sama dengan X kuadrat plus 1. Untuk menyelesaikan persamaan ini digunakan faktor integrasi dengan diketahui nilai Px-nya sama dengan min 1, diketahui dari ruas kiri yaitu min Y, kemudian nilai Qx-nya dari ruas kanan yaitu X kuadrat plus 1. Kemudian untuk persamaan faktor integrasi ini yaitu Y sama dengan E pangkat min integral Px dx dikalikan dengan integral E pangkat integral Px dx Qx plus Y. Kemudian substitusikan nilai Px dan Qx yang diketahui tadi ke persamaan faktor integrasi sehingga didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya, diintegralkan integral min 1 dx sehingga didapatkan nilainya Y sama dengan E pangkat X dikalikan integral E pangkat min X kuadrat plus 1 plus Y. Kemudian dicari lagi nilai dari integral E pangkat min X kuadrat plus 1. Didapatkan nilai integralnya yaitu min X kuadrat E pangkat min X min 2X E pangkat min X min 3E pangkat min X. Kemudian substitusikan nilai integral yang didapat tadi, maka didapatkan sebagai berikut. Sehingga hasil Y-nya yaitu min X kuadrat min 2X min 3 plus Y-E pangkat X. Selanjutnya mencari nilai Y dengan memasukkan Y0 sama dengan 1. Didapatkan hasil nilai Y-nya yaitu sama dengan 4. Selanjutnya disubstitusikan nilai Y yang didapat tadi ke persamaan Y sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan min X kuadrat min 2X min 3 plus 4E pangkat X. Nama saya Rida Mahmuda. Di sini saya akan menjelaskan solusi optimal dari persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode Runge-Kutta, yaitu persamaan diferensial yang kami gunakan yaitu Y aksen atau dy dt sama dengan Y ditambah X kuadrat ditambah 1 dengan solusi eksak yang didapat yaitu Y sama dengan 4E pangkat X dikurang X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dan X-nya itu berupa interval dari 0 sampai 10, nilai Y0-nya sama dengan 1, H atau panjang langkahnya sama dengan 0,05 dan N-nya sama dengan 10. Untuk T-nya sama dengan 0,0, maka hasil numeriknya itu P sama dengan 1 dan hasil analitik P-nya sama dengan 1, maka errornya sama dengan 0. Begitu juga seterusnya sampai dengan titik T-nya, sampai dengan T-nya sama dengan 8,8
maka hasil numeriknya 9,774 dan hasil analitiknya yaitu 28904,042 dan nilai error yang didapat yaitu 28894,268. Lalu rumputa dan grafik analitiknya. Jadi di sini ada grafik analitik hasil analitiknya yaitu berupa garis oranye ini dan hasil numeriknya itu berupa garis biru. Dan di sini adalah hasil panjang langkahnya. Ketika langkahnya sama dengan H sama dengan 0,1 maka di garis biru, ketika hanya sama dengan 0,05 maka yang berbintang, ketika begitu juga seterusnya. Ada hasil dan pembahasan dari metode Hoyin. Untuk persamaan diferensial biasanya sama seperti pembahasan analitik tadi dan dengan listing sebagai berikut. Analisisnya juga sama seperti itu dengan analisis sebagai berikut. Untuk N sama dengan 10, Y0 sama dengan 1, H sama dengan 0,05, dan N sama dengan 10 dengan listing sebagai berikut, maka didapatkan untuk P sama dengan 0,0, numerik sama dengan P sama dengan 1,0, analitik P sama dengan 1,0, R sama dengan 0,0, sampai dengan T sama dengan 0,808, maka numerik P sama dengan 2,08, analitik P sama dengan 3,705, dan errornya 1,625. Maka plot perbandingan Hoyin dan analitik didapatkan N-nya sama dengan 100, A sama dengan 1, dan B-nya sama dengan 10. Selanjutnya, Y0 sama dengan 1, H sama dengan 0,0125 dengan listing yang ada pada layar, maka didapatkan grafik perbandingan dari Hoyin dan analitik sebagai berikut. Untuk plot perbandingan error itu sendiri ada 4 nilai H. Untuk H yang pertama yaitu 0,1, H yang kedua sama dengan 0,05, H yang ketiga sama dengan 0,025, dan H yang keempat sama dengan 0,0125. Dengan listing yang terdapat pada layar, maka didapatkan grafik tersebut. Selanjutnya, berikutnya hasil pembahasan metode prediktor korektor. Pertama, diberikan formula prediktor korektor sebagai berikut. Lalu berikutnya ditambahkan setup yang dimana ini adalah listing untuk mengawali simulasi pada aplikasi Python. Lalu dimasukkan persamaan diferensial biasa, listingnya serta listing solusi eksak yang sudah didapat pada hasil analitik sebelumnya. Lalu berikutnya memasukkan listing metode numerik, mengkalkulasikan pada rumputa serta prediktor korektor. Selanjutnya, setelah itu didapatkan hasil dan dikalkulasikan dengan N dengan 10, N dengan 0, dengan 10, dan H sama dengan B min A. Setelah itu dicari perbandingan numerik dan analitiknya. Untuk data numerik dapat dari data yaitu untuk X 0,0, 1,0, 2,0, 3,0 sampai 4,0 dengan value sebagai berikut. Dan untuk data analitiknya didapatkan tabel sebagai berikut dari X 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 dengan value sebagai berikut. Di data numerik dan data analitik maka didapatlah grafik plot perbandingan numerik dan analitik sebagai berikut. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disajikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, langkah dalam penurunan untuk mendapatkan model metode extended rumputa memiliki kesamaan dengan metode rumputa. Namun, pada extended rumputa ada penambahan order derajat H sehingga ada tambahan. Fungsi evaluasi secara keseluruhan hampir sama. Yang kedua, penambahan order derajat H
Dan fungsi evaluasi pada metode extended Runge-Kutta menghasilkan nilai error yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Runge-Kutta. Dan waktu komputasi extended Runge-Kutta lebih lama untuk persamaan diferensial dengan orde yang lebih tinggi. Selanjutnya nomor yang ketiga, penerapan metode extended Runge-Kutta selain pada persamaan diferensial linear juga dapat diterapkan pada persamaan diferensial biasa non-linear, seperti halnya penerapan pada Runge-Kutta. Yang keempat, perbandingan grafik metode extended Runge-Kutta, Heun, dan prediktor trajektor tidak terlalu jauh hasilnya.